Mohon izin, ada penutupan GSD Aklamia gelombang pertama yang akan ditutup nanti oleh Pak Tatan. Namun sebelumnya ada penyerahan sertifikat luar biasa dari kami untuk yang terhormat guru kami Bapak Ustadz Dedi. Kepada beliau kami persilahkan untuk naik ke panggung. Kemudian karena ini berhubungan dengan dakwah Islami keagamaan, mungkin saya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Ustadz Indrawan selaku Ketua Forum DKM untuk mendampingi kami di atas panggung. Aklamia Angkatan ke-1 sertifikat memberi penghargaan kepada Bapak Ustadz Dedi Abu Rahim yang telah berkhidmat sebagai pengajar menerjemah Al-Quran metode Granada, Bekasi, 4 Maret 2023 atas nama Gerakan Sedekah Jumat. Mungkin boleh aplaus untuk Bapak Ustadz Dedi. Mungkin untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ustadz Dedi untuk memberikan sepatah kata-kata yang nanti dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat untuk para peserta yang sudah mengikuti GSD Aklamia ini. Kepada Bapak Ustadz saya persilakan. Terima kasih Bu Haris, Kang Cihoy, selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu, bapak-bapak dan adik-adik tercinta yang hadir dalam saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita hormati Bapak Kepala Desa Sukaraya, Bapak Darul Sumarno, juga yang wabil khusus saya muliakan karena beliau adalah di antara ahlul Quran. Ahlul Quran yang alhamdulillah pada Allah menjadi Kepala Desa Sukaraya. Mudah-mudahan beliau terus diberi amanah, terus sehat agar bisa memimpin desa kita semakin baik. Allahumma amin. Dan yang saya hormati jajaran di desa Ustaz Sakhroni, kemudian Bapak Ustaz RW, Bapak Ahmad Hambali, beserta jajarannya Bapak RT, beserta jajarannya juga, tak lupa Bapak Kadis, Bapak Selamat, dan sahabat seperjuangan saya dari Ketua DKM Forum DKM Sukaraya Indah, Muhammad Indrawan, telah meluangkan waktunya. Juga di sini hadir Ustaz Maspur nih dari Forum DKM juga. Tapi hari ini beliau nyamar jadi fotografer ya. Dan tentunya kepada Ketua GSD Gerakan Sedekah Jumat, Ibu Elis Yanti Nurhayati, yang didampingi oleh Bapak Ketua Bapak Yayan Sugiarto. Dan karena spirit GSD lah, beliau waktu itu mengantarkan jenazah almarhum bapak saya yang rencana berobat di sini. Ternyata wa matati nafsu min ayatar ditamut. Kita itu tidak tahu kapan dan di bumi mana kita akan meninggal. Niat untuk berobat, ternyata Allah panggil. Satu hari sampai di rumah Allah panggil. Beliaulah yang mengantarkan ke Garut dengan spirit GSD, tentunya sosialnya sangat tinggi.
yang difasilitasi oleh desa ambulannya. Saya tidak akan pernah lupa ya, walaupun saya suatu saat sudah nggak ada di sini lagi. Dan tentunya ibu-ibu gerakan sedekah Jumat yang pada hari ini milad yang kelima Bu ya. Ya, taharok fa'ina fil barokati barokah. Terus bergerak ibu-ibu karena dalam pergerakan yang baik itu ada banyak keberkahan. Juga wabil khusus para santri atau sahabat aklamia yang hadir, ada dari Telaga Asih, Kak Ibnu, Kak Davi, kemudian dari Saudara Indah juga ada Ibu Juna dari Blok F ya. Ada Ibu dosen dari Blok E, ada Umi Rafa dari Blok F Madani. Baik, sebenarnya biar singkat, saya tidak perlu menjelaskan, tetapi takutnya ada tanda tanya, karena kalau tak kenal maka taruh, tak kenal maka kenalkan, gitu kan ya. Baik, sebelum poin resmi pembagian sertifikat atau wisuda kecil-kecilan lah ya sebagai spirit, maka dan juga mohon maaf yang hadir yang tidak tersebut namanya, mohon maaf ibu bapak ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, sebelum poin pembagian sertifikat untuk penutupan sementara, kami sampaikan latar belakangnya. Tahun 2019 saya bergabung dengan Yayasan Indonesia Menerjemah Al-Quran, yaitu IMQ. Website resminya www.imq.center. Silahkan bisa diakses. Dan itu sudah legalitas dari berbagai stakeholder pemerintah yang fokus kepada perang melawan buta makna Al-Quran. Karena kalau perang dengan buta huruf Al-Quran sudah banyak. Ada metode Iqra, Tilawati, Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Tetapi perang melawan buta makna itu sangat sedikit. Denmark tahun 2002 merilis hasil risetnya bahwa hanya 5% saja orang yang sudah baca Al-Quran itu paham apa yang dibaca, apalagi didengarkan. Hanya 5% saja. Ini tugas besar, bukan hanya tugas para ustaz, tapi para RT, para RT-nya. Maka dengan itu kami berkhidmat, membagikan pelatihan-pelatihan ke pesantren-pesantren besar, ya, ke Subang, kemana-mana, ke Bandung, bahkan ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, dengan brand metode Granada. Granada itu nama sebuah kota di Spanyol yang dulu Islamnya kental, sekarang hancur, tinggal cerita saja. Padahal dulunya peradaban ulama. Kemudian metode ini disusun oleh lulusan Ummul Qura ya, Ummul Qura Mekah, Ustaz Sholih Bunyamin Ahmad LC MAG. Bahasa Arabnya sudah tidak dipungkiri lagi. Kemudian dengan itu saya dikasih izin di Bekasi untuk melaunching gerakan Bekasi Menerjemah Al-Quran yang terfokus di pesantren Bunyan Indonesia, pimpinan Dr. Kiai Haji Uus Mauludin MA. 12 kali kita ngadain pelatihan gratis Pak, bukunya gratis, pengajarannya pun gratis ya. Kemudian saya juga ngajar di Mahatafis Al-Quran di Gramapuri, Hafiz Al-Manar sudah 3 tahun ya. Karena ternyata anak-anak yang dihafal Al-Quran, di tahfiz belum paham semuanya Pak apa yang mereka hafal. Anak saya pun hafal 15 juz, ketika ditanya, "Nah, paham nggak yang dihafal?" "Belum Pak." Nah, itu kan PR besar. Nah, singkat kata, saya kan merasa sesuatu tinggal di Sukaraya Indah, tapi kok tidak coba memberikan kontribusi. Nah, alhamdulillah disambut baik dengan Bu GSD, khususnya Bu Eli. Nah, singkat kata, tahun November 2021 dibuka sama beliau sampai Desember 2002, selama 1 tahun. Didampingi oleh istri saya untuk aktif di GSD sebagai sekretaris ya. Kalau beliau mampu, beliau sekretaris, kalau nggak mampu bisa saya di belakang layar. Seperti itu ya. Kita selama 1 tahun, alhamdulillah Bayar. Selamat datang dari Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz ST dari Basnas Kabupaten Bekasi. Selamat datang, lama salam Aziz. Mohon izin dilanjutkan Bu. Nah, berangkat dari itu alhamdulillah. Lalu timbul pertanyaan, apa sih menerjemahkan Al-Quran? Kan sudah ada terjemah Depak. Gini, kita bukan menerjemah sebenarnya, tapi praktik dan mengetahui pola menerjemah Al-Quran dengan panduan kamus bahasa Al-Quran yang sudah ditasik oleh Departemen Agama. Jadi, apa bedanya dengan terjemah Al-Quran?
Ibu, Bapak, kalau terjemah Al-Quran, contoh Alhamdulillahirobbilalamin, ya tahu terjemahnya ya. Nah, itu. Tetapi kita tidak paham yang mana isim, yang saja, yang mana fi'il. Kemudian roba itu kita tahunya Tuhan saja. Padahal ketika cari di kamus, roba itu maknanya sangat banyak. Bahkan kata ulama tidak akan memuat bahasa Indonesia kalau menerjemahkan roba. Roba itu bisa Tuhan, bisa mengurus, bisa mendidik. Makanya ada kata murabbi, ya, ada fakultas tarbiyah kan akan katanya dari roba. Nah, dari sana kita akan kaya. Ketika Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kita berdoa, ya Allah yang maha memiliki, yang maha mengurus, yang maha segalanya. Nah, itu jadi lebih dalam lagi Bu ya. Kemudian kita menerjemahkan secara sistematis. Kalau di pesantren kan di tasdid ya Ustaz ya. Ya, para yahulu fa'alat wa fa'ilun. Itu berat kadang-kadang untuk anak-anak sekarang. Kita coba pendekatan aplikatif saja. Kalau di depannya ta, di belakangnya ada waw nun, itu pasti kalian, Bu ya. Kalau di Al-Quran ketemu ta, waw nun, masih ingat tugasnya? Berarti kan kalian tuh minuna, berarti kalian. Tinggal di tengah, tadi di kamus mana berarti tuh minunya kalian beriman. Itu Bu ya, teman-teman. Mudah-mudahan di Sukaraya, desa Sukaraya dilancing ya Sukaraya menerjemah Al-Quran insyaallah. Kemudian terakhir, apa nama aklamia? Aklamia diambil dari kata kolamun, pensil. Kemudian jamaknya adalah aklam. Aklam itu jamak dari pena. Kemudian mia itu ya nisbah itu saja. Jadi harapannya anak-anak kita, bahkan ibu-ibu ada semangat menulis. Kalau di pesantren sorogan saja. Sorogan nyorok kalau di pesantren. Kita kasih nama aklamia. Terakhir, karena tugas kita ke Al-Quran itu bukan hanya membaca Ibu ya, maka membaca, menghayati, menghafal, bahkan menghiasi suaranya dengan nagom, itu juga salah satu kewajiban. Kalau kita bisa, kalau saya nggak bisa Pak, seperti Pak Lurah ya, suara saya kurang bagus ya. Nah, maka kita fokus kepada memahami bahasanya sebagai gerbang tadabbur. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran ini akan tambah keberkahannya jika dipahami bahasanya. Ketika kita membaca, apa yang kita baca, paham Bu, lisan membaca, pikiran menerjemahkan, hati kita memahami. Kan begitu Bu ya? Itu kan kebutuhan kita. Selama ini kita baca surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi kita paham apa yang kita baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kita paham apa yang kita baca. Seperti tadi Bapak Guru Andi ketika membaca, saya belum hafal apa itu surat apa, karena belum hafal. Tetapi ketika beliau baca, insya Allah saya bisa memahami. Mungkin ibu juga memahami. Di yang awal beliau bacakan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua susah payah mendidik, merawat kita. Kemudian di yang terakhirnya adalah Allah membimbing kita, yang tadi dibacakan Pak Guru Andi, Allah membimbing kita di usia 40 tahun. Ya, 40 tahun agar banyak-banyak berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk makin banyak bersyukur, ya kan? Dan juga mempersiapkan generasi kita menjadi anak-anak yang solih dan selalu mengajarkan amal solih. Nah, saya belum hafal itu surat itu, tapi ketika beliau bacakan, maka paham. Begitupun target kita ketika ada murotal di masjid-masjid 1 jam kadang-kadang kan ya, kita akan menikmati. Itu kan sebagai kebutuhan kita karena kita bangsa Indonesia. Mungkin itu saja Pak ya. Mungkin saya tidak paling paham juga, cuman saya berusaha dengan tim Yayasan Indonesia Menerjemah Al-Quran untuk membumikan bahasa Al-Quran khususnya di Sukaraya juga. Mohon maaf jika agak sedikit panjang. Mohon bimbingannya saja kalau ada salah-salah nanti di kedepannya. Mudah-mudahan ada angkatan ke-1, ke-2 dan seterusnya ya. Dan ini insya Allah sifatnya free Bu ya. Karena sedekah itu bukan hanya materi. Kata para ulama, kullu ma'rufun sedekah. Setiap hal yang baik adalah
sedekah. Mengajarkan bahasa Al-Quran adalah sedekah, dan ini adalah bagian dari gerakan sedekah Jumat. Wallahu a'lam, mohon maaf yang saya sampaikan atau pengantar cukup sekian. Walaupun minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan. Ini bagian dari dakwah gerakan sedekah Jumat yang dibantu oleh Bapak Ustadz Dedi dalam bidang keagamaan. Silahkan, tak lupa saya ingatkan, yang mau ngopi, yang mau ngemil silahkan ya. Karena kita di sini ajang silaturahim. Bagi para tamu undangan yang belum hadir, silahkan kami tunggu santai. Jam berapa saja datangnya boleh ya. Mungkin itu saja. Selanjutnya, oh Pak Ustadz mau menyampaikan penghargaan untuk GSJ dari Yayasan Indonesia Menerjemah. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Yayasan Indonesia Menerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Indonesia Menerjemah Al-Quran memberikan penghargaan kepada gerakan sedekah Jumat Makma Sukaraya Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara pelatihan menerjemah Al-Quran metode Granada selama tahun 2002 yang diselenggarakan bersama Duta IMI Bekasi Kang Dedi, Jakarta 11 Maret 2023, ditandatangani oleh Pariono. Beliau itu ketua alumni IPB, dan penemu metode adalah Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad LC.MAG. Kami mohon izin saya berikan mewakili Yayasan Indonesia Menerjemah Al-Quran. Dan untuk berikutnya, untuk mewakili saja Kak Dapi dan Kak Ibnu, mohon atas Ya, sama Ibu dosen ya. Ibu dosen, barangkali dari ibu-ibu mewakili. Ya, saya pribadi dan atas nama gerakan sedekah Jumat mengucapkan Ya Ramadan,